Bagi saya, Akademi Kesenian Melayu Riau itu tutup adalah tragedi kebudayaan bagi Riau. Halo, Sobat Seni. Jumpa kembali di ruang Seni Marhalim Zaini. Program opini ini saya tambah judulnya jadi opini kopi. Opini kopi pahit. Saya sering ditanya oleh banyak orang di Riau atau di luar Riau, apa kabar AKMR? Kalau pertanyaan itu datang, saya tidak bisa menjawab. Saya hanya diam, dan dalam kepala saya, dalam hati saya, sedang terjadi peperangan. Mau menjawab dari mana, saya bingung. Dan semua orang mengatakan, sayang ya, aduh, kenapa ya bisa tutup? Semua orang seolah-olah menyesalkan bahwa kenapa bisa Akademi Kesenian Melayu Riau itu bisa tutup. Di Riau loh, perusahaan-perusahaannya banyak. Riau kan kaya. Kenapa ini saya sebut sebagai tragedi kebudayaan? Karena bagi saya tiang kebudayaan yang paling penting adalah pendidikan. Karena kebudayaan bicara tentang nilai-nilai. Ya, meskipun tragedi kebudayaan di Riau ini banyak sekali terjadi, saya susah menyebutnya satu persatu. Tapi bagi saya, nasib Akademi Kesenian Melayu Riau, AKMR, ya, yang sudah beberapa tahun, 3-4 tahun atau 5 tahun yang lalu tutup gitu, tragedinya itu terus berulang. Ya, nasib dari kampus AKMR ini terus berulang. Anda boleh cek ya jejak digitalnya, bagaimana dulu misalnya kampus ini yang berdiri di kawasan Bandar Seni Raja Ali Haji itu digusur, ya, digusur, mau dibangun Bandar Serai Riau Town Square and Convention, digusur, pindah lagi di Gedung Dewan Kesenian Riau, menumpang di situ kampusnya. Itu juga tragedi lagi. Oleh pengelola kemudian mulai dibangun kampus, ya, dibangun kampus AKMR di sebuah lokasi di daerah Panam. Tapi kemudian bermasalah. Ini tragedi lagi. Gedung itu sudah hampir jadi. Mungkin 80-90% ya saya kira. Tapi bermasalah. Ya, masalahnya apa Anda bisa lacak sendiri. Bermasalah. Akhirnya sampai sekarang terbengkalai gedung itu. Tidak terpakai. Sampai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi bahwa itu bagi saya adalah tragedi lagi. AKMR masuk ke dalam peristiwa tragedi kebudayaan lagi. Nasibnya sangat sengsara.
belum lagi persoalan di dalamnya. Apa yang menjadi sebab Akademi Kesenian Melayu Riau itu tutup? Ya menurut saya komitmen kebudayaan yang lemah. Ya, sebab runtuhnya sebuah kampus kesenian di Riau itu adalah karena komitmen kebudayaan kita lemah. Kita di situ siapa? Ya pengelola, ya pemerintah, ya stakeholder, ya semua yang terkait dengan keberlangsungan dari kampus seni ini lemah komitmen kebudayaannya. Terutama tentu saja ya, pengelola dan pemerintah. Oke, jika kemudian pemerintah mungkin punya jawabannya, pemerintah daerah punya jawaban bahwa sudah ada beasiswa, sudah dibangunkan kampus dan lain-lain, kampus yang akhirnya bermasalah itu. Tapi kan tidak bisa stop sampai di situ jika kemudian persoalan ini ya belum teratasi. Keberlangsungan dari operasional kampus dan lain-lain itu belum teratasi. Pengelola memang perlu dipertanyakan komitmen kebudayaannya, keseriusannya, ya, keseriusannya untuk mengurusi kampus ini itu dipertanyakan. Dan menurut saya itu salah satu sebab kenapa ini juga kampus ini tutup. Kita lalu ya banyak yang berdiam gitu dengan tragedi ini. Berdiam ya oke, di belakang kita bicara, di kedai kopi kita bicara ya, bicara menyesal, kenapa, marah, sedih gitu ya di belakang, tapi kan itu tidak dalam sinergisitas ya, tidak dalam gerakan bersama. Ya ada juga yang merasa bahwa itu enggak apa-apa, itu runtuh, memang sudah masanya begitu. Ada juga yang apatis dan lain-lain. Jadi respon ini memang wajar, banyak sekali respon-respon yang seperti itu. Tapi aneh juga kalau kemudian senimannya atau budayawannya atau pekerja seninya atau pemikir kebudayaannya atau intelektual budayanya diam dan mungkin karena merasa bahwa itu bukan urusannya, itu bukan bagian dari pekerjaannya, bukan bagian dari kerja kebudayaannya gitu. Atau memang ini syarat dengan kepentingan, boleh jadi begitu. Para alumni juga konon pernah berkumpul dan mau melakukan gerakan bersama untuk membela ini juga senyap. Kemudian ya dosen-dosen juga begitu. Jadi ini kalau tidak ada sinergitas ya begini gitu ya. Dan kemudian ya biarlah itu sudah menjadi bagian dari sejarah. Kita sudah punya sejarah, mencatat sejarah, pernah ada kampus gitu. Dulu kita punya kampus kesenian, dulu kita punya sekolah seni ya gitu ya. Jadi kita selalu bangga gitu dengan sejarah-sejarah, ya sejarah yang kalah menurut saya. Tidak sedikit juga yang mengatakan atau menganggap bahwa apa sih gunanya kampus kesenian itu, apa manfaatnya bagi Riau gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan konyol sebenarnya yang bahkan pernah juga dilontarkan oleh ya anggota dewan misalnya ya. Orientasinya memang lebih kepada fisik ya, pembangunan fisik gitu. Padahal ini pendidikan, kita bicara soal pembangunan mental, pembangunan manusia yang tidak bisa dilihat
sehari dua hasilnya gitu ya. Ini susah kalau memberi pengertian seperti ini. Tetapi itu tadi komitmen kebudayaannya yang perlu dijaga ya. Tidak ada dan lemah gitu. Nah, kalau mau bicara tentang pentingnya kampus ini, Anda bisa lihat hari ini di Riau misalnya, siapa yang mengisi, yang menggerakkan ya, dunia pendidikan kesenian di sekolah-sekolah misalnya, itu rata-rata alumni Akademi Kesenian Melayu Riau dan juga alumni Sendera Tasik misalnya, UIR, Universitas Islam Riau. Itu banyak alumni-alumni dari AKMR di kampung-kampung, tidak hanya di Pekanbaru ya, di seluruh kabupaten. Itu harus diakui, itu kontribusi yang terlihat baru ya. Tapi kontribusi lain, bagaimana berdirinya komunitas-komunitas kesenian, bagaimana kontribusi pemikiran di bidang kesenian, di bidang kebudayaan. Kenapa kita tidak juga menghitung berapa banyak ya, generasi muda di Riau yang potensi keseniannya besar, yang kemudian lari keluar Riau, sekolah keluar Riau, kemudian sarjana seninya sangat banyak, melimpah bahkan. Tapi itu siapa yang kemudian bisa mengakomodir potensi-potensi itu untuk pembangunan kesenian dan kebudayaan di Riau? Kalau kita bicara soal kepentingan masing-masing ya susah. Kalau kita bicara soal senang atau tidak senang, pro dan kontra, dekat atau jauh, berpihak atau tidak, lawan atau kawan, susah. Ini yang tidak sependapat kemudian disingkirkan, ya, begitu. Tidak bisa membangun kebudayaan kalau tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Jadi mestinya kita semua prihatin. Ya prihatin, semua merasa prihatin, tapi tidak cukup berhenti pada prihatin itu, bahwa tragedi kebudayaan terus terjadi di Riau ini. Kalau kemudian kita hanya bangga pada sejarah yang kalah itu, karena menurut saya membangun kebudayaan itu harus dalam proses yang jangka panjang. Dia tidak bisa sesaat kemudian kita bangun, kita biarkan dan runtuh begitu terus-menerus. Hilangnya satu tonggak kebudayaan kita, itu artinya hilangnya banyak hal. Regenerasi pekerja seni, pekerja kebudayaan kita juga melambat. Pembangunan wacana kebudayaan melambat. Kritik-kritik kebudayaan, kesenian lemah, melambat, bahkan tidak ada. Jurnal-jurnal kesenian, pemikiran-pemikiran kebudayaan tidak ada. Melambat, untuk tidak mengatakan tidak ada. Apakah kita akan biarkan terus-menerus tragedi demi tragedi terjadi di dunia kebudayaan kita di Riau, sambil minum kopi pahit?